Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak lupa kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita di hari kedua malam ketiga bulan Muharram tahun 1442 Hijriah ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mendapat taufik hidayat untuk hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Ar-Ridha. Baik kita hadir untuk solat berjamaah maupun untuk duduk di majelis taklim, sekaligus untuk kita berzikir, berdoa, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah, bahkan sampai ke akhirat mudah-mudahan kita akan dapat ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah masuk ke tahun baru 1442 Hijriah pada 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan kita pada tahun yang lalu 1441 Hijriah semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan kita, kekhilapan kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih baik dan lebih sukses, lebih banyak ibadah kita, lebih banyak amal kita, dan lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, baiklah kita teruskan pelajaran kita dari kitab Irsyadul Ibad, masih dalam bahasan tentang perintah kepada kita, sunnah kepada kita, yaitu memperbanyak atau membaca Al-Quran, memperbanyak untuk baca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sumber kebaikan bagi kita. Orang yang gak bisa baca Quran, belajar Quran, itu adalah kebaikan. Orang yang udah bisa baca Quran, ngajar Quran, itu adalah kebaikan. Dan yang udah bisa baca Quran supaya membaca Quran, itu kebaikan. Dan selanjutnya tentu kita semua wajib, yang udah bisa, yang belum bisa, mengamalkan atau berbuat di dunia ini sesuai dengan Al-Quran. Karena begitulah ialah surah-surah atau perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita perbuat dan untuk kita jauhkan. Jadi sesuai kehidupan kita dengan Al-Quran. Hadirin sekalian terhormat, yang lalu kita sudah bahas tentang orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, pahala-pahalanya dan lain sebagainya. Berikut kita masih lanjutkan tentang kalau kita membaca Quran itu supaya dengan sebaik mungkin. Nah di sini yang dimaksud sebaik mungkin itu tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau orang baru belajar membaca, ya membaca sesuai dengan kemampuan. Ya sebaik mungkin. Sini par'un yusannu tartiluha, disunnahkan membaca Al-Quran itu dengan tartil. Perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil itu artinya baca dengan sebaik-baiknya. Baca hurufnya jangan sampai salah. Tajwidnya, panjang pendeknya yang udah ngerti jangan sampai salah. Oleh karena itu sangat-sangat dan sangat penting orang yang belajar Quran dari mulai belajar huruf jangan sampai salah menyebut huruf. Sebab ada beberapa huruf yang hampir sama suaranya. Seperti ada ain, ada hamzah, a, sama a, itu kan ada di situ ada beda. Ada sin, ada shin, ada sad, itu beda-beda semua. Nah orang yang membaca Al-Quran dengan tertil itu dia baca sesuai, dia sebut sesuai huruf itu dengan bagaimana semestinya. Jadi jangan salah menyebut huruf. Karena salah menyebut huruf kalau mau diteruskan itu bisa jadi salah arti dan lain-lain. Beda bahasa Arab itu. Kalau umpamanya
ialah kho sama ha. Kho umpamanya khairun artinya kebaikan. Khairun artinya kebaikan. Umaya amal mithqala dzarratin khairon, kebaikan. Tapi kalau pakai ha, kho dibaca ha, hairun. Ha itu artinya hairun itu artinya kebingungan. Kan beda jauh. Gara-gara disalah baca. Khairun dibaca hairun. Jadi baca Quran dengan tartil, dengan pas. Panjang pendeknya juga begitu. Yang mesti panjang dipanjangin, yang mesti pendek dipendekin, jangan dibalik-balik. Panjang dipendekin, tak kira pendek udah kerja panjang. Kagak cakep, kayak Allahu Akbar. Bar itu kan pendek gitu. Allahu Akbar. Lah kan kagak cakep. Jadi mesti dibaca dengan tartil ya, supaya pas maknanya. Hatta lil a'jami alladzi la yafhamuhu. Hatta lil a'jami sehingga bagi orang ajam. Orang ajam itu maknanya orang yang non Arab. Ada Arabiyun, ada Ajamiyun, ada orang Arab. Ya dia kalau orang Arab tentu ngerti benar Quran bahasa Arab, ya bahasanya dia ngerti. Apa yang dibaca dari mulai qul a'udzu birabbil falaq, dan ngerti benar sama arti-artinya ya. Ya seperti qul tadi itu, qul a'udzu, qul pakai qaf, qul artinya katakanlah. Tapi kalau qul dibaca pakai kaf, qul artinya makanlah. Beda, akala yaqulu kan makan, qul makanlah. Tapi qala yaqulu qaulan, qul katakanlah. Jadi bacanya masih kalau qul ya pakai qul. Pakai kop begitu ya, dibaca kul. Lah kalau kul pakai kap artinya makanlah. Jadi beda, kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang Maha Esa. Lah beda banget, jauh. Jadi kita mesti baca dengan tartil sekalipun kita ini orang ajam yang memang belum ngerti bahasa Arab. Biar kita belum ngerti bahasa Arab, mesti baca Quran sesuai, ya huruf-hurufnya dibaca sesuai yang benar, panjang pendeknya dibaca sesuai yang benar. Itu namanya dengan tartil. Bagaimana tartil? Nah di sini diterangkan sedikit mananya tartil. Wa huwal intiqalu min harfin ila harfin akhara bita'annin bila waqfatin. Yaitu dalam membaca Quran itu yaitu intiqalu min harfin ila harfin akhara, yaitu berpindah dari satu huruf kepada huruf yang lain, bita'annin dengan lambat, bila waqfatin dengan tidak waqaf. Jadi dibaca sesuai gitu. Jangan diseruduk aja. Kenal diseruduk orang baca, kan ada yang belum bisa baca dia seruduk aja, dibenerin kagak mau. Dan nyeruduk aja membaca, ada begitu. Kalau kita lagi belajar salah disalahin, dibenerin, alhamdulillah. Jadi jangan gue baca salah mulu, ya kalau lu bener masa disalahin. Kalau bener pasti dibenerin gitu. Jadi jangan tersinggung sama guru ngaji kalau baca Quran, umpamanya nyebutin huruf ada yang salah dibenerin, alhamdulillah supaya jadi pas begitu. Jadi perpindahan huruf, kalau perpindahan huruf kan kalau udah sampai kepada belajar tajwid ada yang masih ditahan, in kuntum, nggak bisa in kuntum, belajar nggak bisa begitu aja, dibacanya agak ditahan dikit, karena itu namanya ikhfa. Di perpindahannya itu juga dipelajari di dalam ilmu tajwid ya. Itu namanya tartil ya. Intiqal min harfin ila harfin akhara bita'annin. Ta'annin itu artinya dengan lambat. Jadi jangan diseruduk aja, digeruduk aja. Bila waqfatin dengan tidak pakai berhenti. Wa harfu tartilin, dan baca satu huruf dengan tartil afdalu min harfai ghairihi. Itu lebih utama dari dua huruf dengan tidak tartil. Kan kita baca Quran ada hitungannya, satu huruf satu hasanah,
satu hasanah dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, kalau kita bacanya tartil itu dikasih segitu persis. Jangan kita pengen wah karena satu huruf ini satu hasanah kita baca sebanyak-banyaknya, tapi sehingga bacanya digeruduk aja, kagak kedengeran apa yang dibaca. Nah, itu kita baca Quran satu huruf lebih utama dari satu huruf dengan tartil lebih utama daripada 2 huruf dengan tidak tartil. Jadi kita ya wajiblah belajar kalau memang kita belum bisa baca Quran secara baik. Ya, kita harus belajar dan harus dibiasakan. Biasanya mudah-mudahan dikasih taufik hidayah dari Allah kalau orang baru belajar, kalau udah bisa dikit-dikit, udah kenal dikit-dikit, mungkin tambah girang dia. Alhamdulillah udah bisa dikit-dikit. Dia pengen ngelancarin terus sehingga akhirnya jadi lancar. Nah, terus pengen lagi udah lancar. Udah lancar ini lempeng aja ini kagak ada panjang pendeknya, bisa belajar tajwidnya. Jadi setelah dia udah lancar ada panjang pendeknya namanya ada tajwidnya. Udah ada tajwidnya juga, wah ini kalau baca Quran lempeng aja nih kagak enak, masih ada lagunya juga dikit-dikit ya. Namanya itu pakai lagu juga sedikit-sedikit. Nah itulah baca Quran yang memang insya Allah cara begitu yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baca Quran itu merupakan satu amal. Amal itu dalam bahasa bukan artinya kerja. Amal soleh ya, kerjaan yang soleh kan, kerjaan yang baik. Di dunia juga amal-amal urusan dunia, kerjaan dunia, kalau kita kerjain jelek, rusak, itu bukan dikasih gaji, malah diomelin. Umpama orang mesen lemari, dibikin seenaknya, enggak sesuai dengan pesanan. Begitu jadi bukan dibayar, diomelin. Kok begini sih? Saya kan mesennya begini, bukan. Salah begitu. Orang jahit pesan segini, begini, dia kagak sesuai dengan pesanan, salah. Begitu juga kita ibadah, kita sembahyang, seradak seruduk kagak beres, enggak ada tomak ninanya, bacaannya pada nyeruduk. Jadi bukan dikasih pahala. Bisa jadi pawailun lil musallin, neraka wail buat orang yang sembayangnya semaunya, seenaknya. Udah orang yang lamun, bacaannya kagak bener, di mana benernya tuh? Bacaannya bener kali husuk masih lumayan. Bacaannya kurang bener tapi husuk atau sebaliknya. Enggak tapi husuk tapi bacaan sholatnya bener semua. Jadi setiap kita ibadah itu kalau kita kerjainnya kagak bener, kita mesti minta maaf, mesti minta ampun sama Allah. Maka kita selesai sholat kita mesti astagfirullahalazim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Kita istighfar. Kenapa? Habis sholat kok istighfar? Karena kita yakin tadi sholat kita ada yang kurang. Paling enggak kurangnya khusuknya. Bisa jadi bacaannya kurang, bisa jadi tomakninanya. Maka kita minta ampun ya Allah. Kalau ada kurang-kurangannya supaya diterima begitu. Jadi biar habis kita sholat begitu. Nah, begitu juga habis kita baca Quran. Di samping kita minta manfaat daripada Quran, juga kita minta ampun sama Allah kalau kita membacanya ada kekurangan-kekurangan. Mungkin ada yang mestinya panjang kagak dipanjangin, atau sebaliknya yang mestinya pendek tapi dipanjangin, atau penyebutan huruf kurang pas mesti kita pasin. Insya Allah. Qala Ibnu Abbasin, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la an aqra'a suratan urattiluha, la an aqra'a suratan urattiluha, sungguh saya membaca satu surah dengan tartil. La'an aqra'a, sungguh saya baca suratan urattiluha, satu surah dengan tartil. Ahabbu ilayya min aqra'al qur'ana kullahu bi ghairi tartilin. Itu saya lebih senang daripada membaca Al-Qur'an semuanya dengan tidak tartil. Saya bisa baca Quran satu surah dengan tartil, itu saya lebih senang. Ahabbu ilayya, saya lebih senang, lebih suka min aqra'al qur'ana kullahu, daripada saya baca Quran semuanya bi ghairi tartil, tapi enggak tartil. Ini yang udah bisa tartil
Yang udah bisa tartil, yang udah bisa baik, jangan kita baca kagak baik. Yang kita udah bisa baca Quran, udah bisa bagus, kita baca udah lancar, tajwidnya juga kita udah ngerti, lagunya biar sedikit-sedikit ada kita udah ngerti sekalipun belum belajar lagu bener. Nah kalau udah belajarin lagu juga banyak tuh urusan lagu-lagu Al-Quran. Kita udah bisa dikit-dikit kita baca dengan baik, namanya dengan tartil. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bisa baca satu surah dengan tartil, itu dia lebih senang daripada baca Quran semuanya tapi nggak tartil seenaknya. Nah, begitu. Yang bagus sih bacanya banyak se-Quran, tapi biar kita baca Quran tartil. Ada nggak pernah orang kita nih yang sehari sekali hatam Al-Quran? Ada juga kalau ngaji di kuburan rame-rame tapinya bukan sendiri, kan gantian. Itu biasanya sehari sekali hatam. Gua sehari sekali hatam. Kapan? Kalau gua lagi ngajiin di kuburan. Tapi kalau lagi ya kita untuk ibadah saja jarang yang bisa kita kerja selesai sehari. Bisa zaman sekarang kita bisa selesai seminggu aja udah cakep, bahkan sebulan aja udah cakep. Pokoknya kita udah rutin tiap sebulan sekali hatam Quran. Jadi tiap hari kita baca satu juz. Tiap hari kita baca satu juz. Sebulan kan 30 juz, 30 hari hatam. Ada di sini kalau yang begitu mah. Bahkan yang dua kali sebulan ada. Sehari dia baca 2 juz sehingga sebulan asal 2 minggu 15 hari Al-Quran hatam. Sebulan berarti 2 kali. Segitu aja kita udah alhamdulillah. Kalau bisa begitu. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya bisa baca Quran satu surah saja dengan tartil itu lebih saya senang daripada membaca Quran semuanya dengan tidak tartil. Qala ba'duhum, berkata sebagian ahli qiraat atau ahli qori, sebagian qori ya. Sebagian mereka yakni ahli qiraat. Yusannul waqfu ala ro'si kulli ayatin. Yusannul waqfu. Tadi di awal setelah par'un itu kan disunahkan tartil baca Quran. Jadi kalau orang baca Quran tidak tartil bagaimana? Boleh nggak? Boleh teman, yang lebih sunnah kalau dia bacanya dengan tartil. Jadi kagak dosa orang baca Quran kagak tartil. Cuman yang disunahkan kalau baca itu dengan tartil. Nah ini ahli qori lagi, ahli qiraat mengatakan yusannul waqfu ala ro'si kulli ayatin. Disunahkan wakaf, ini berhenti atas tiap-tiap ayat, atas tiap-tiap kepala, ro'sun kepala, ro'si ayatin kepala ayat. Disunahnya berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti di situ selempangan ayat. Ar-Rahmanur Rahim. Berhenti, itu sunnah. Maliki yaumiddin, berhenti. Sunnah berhenti di tiap-tiap ayat. Sunnah kalau kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu Fatihah, satu napas. Kayak qori yang udah pinter banget itu. Kita dengar Fatihah dari awal sampai akhir. Napasnya rupanya waktu ibunya ngidam dia kali pengen makan cacing kali ya. Napasnya panjang banget. Ya dikatakan ada qori mengatakan ialah sunnah kalau baca Quran itu ya pelan-pelan banget berarti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tiap-tiap pala ayat sunnah berhenti. Jadi kalau kagak mau berhenti ya boleh, cuman kagak dapet sunnah begitu doang. Bukan berarti wah lu baca Quran lempeng aja kagak sah tuh. Bukan, kagak mau berhenti tapi harus tahu cara bacanya. Kagak mau berhenti boleh sah, cuman nggak dapat sunnah. Ini menurut ahli qori ya, ahli qiraat. Yusannul waqfu ala ro'si kulli ayatin wa alaihi Abu Amrin al-Qari.
Dan yang berpendapat begitu adalah namanya Abu Amr Qori yang bernama Abu Amr mengatakan tiap-tiap ayat kita sunnah berhenti. Orang mau baca Quran kan lagi cari pahala, mau terburu-buru kemana, apa yang mau dicari, biarin siapa pakai dapatnya sesuai dengan waktu. Abu Amr itu. Wa yambaghi ay yakuna sya'nul qari'i al-khushu'a wal tadabbura wal khudu'a. Wa yambaghi ay yakuna sya'nul qari'i, dan sayugianya bahwa adalah keadaan qari, ya, keadaan orang yang baca Quran, al-khushu'a yaitu khusyuk dia dalam baca Quran, wat tadabbura dan tadabbur yakni merenungkan arti Al-Quran, wal khudu'a dan khudu' yakni tunduk dalam baca Quran. Itu udah kelas-kelas beda dah. Baca Quran sambil khusyuk sambil merenungkan. Ya kalau kita nggak ngerti ngerenungin apanya. Wa tadabbura dan dia tadabbur, wal khudu' dan tunduk. Id huwal maqsudu wal matlubu, karena itulah yang dimaksud dari yang dicari. Jadi baca dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan khudu' itu yang dimaksud dan dicari. Wa bihi tastanirul qulubu, dan dengan dia, ini dengan khusyuk, tadabbur dan khudu' akan bercahaya hati, akan menjadi terang hati, akan bercahaya hati. Dengan baca Quran hati menjadi terang, lihat halal haram jadi tahu dan lain-lainnya. Tastanirul qulub, akan menjadi terang hati. Qala Anas bin Malikin, berkata Sayyidina Anas bin Malik, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Rubbatalin lil Qur'ani, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, dan sedangkan Al-Quran itu melaknat dia. Nah, ini itu adalah ungkapan atau perkataan Sayyidina Anas seperti itu. Jadi kalau kita mau baca Quran harus disesuaikan juga sama kerjaan kita. Orang baik tentu orang yang baca Quran, orang yang adil tentu orang yang baca Quran. Jadi jangan dia zolim, dia baca Quran. Quran dia baca ala laknatullahi ala zalimin, sesungguhnya laknat Allah itu kepada atau untuk orang yang zolim. Siapa yang zolim? Allah yang baca Quran. Yang dia lagi membaca ala laknatullahi ala zalimin, dianya tukang zolim. Jadi jangan begitu. Itu berarti dia baca Quran, Quran sendiri melaknatnya. Itu kata Sayyidina Anas. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran melaknatnya. Dia kehidupannya nggak pas sama Al-Quran yang dia baca. Jadi usahakan supaya baca Quran itu ialah dengan khusyuk, tadabbur, khudu' dan dilaksanakan sehingga Quran menjadi menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langgar berarti Quran dorong kita ke neraka, nauzubillah. Wa waroda fit Taurati, dan datang firman Allah atau ada firman Allah dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa waroda fit Taurat, datang firman Allah di dalam kitab Taurat, ya abdi, wahai hambaku, amatastahi minni, apakah kamu tidak malu kepadaku? Ini Allah firmankan dalam kitab Taurat, wahai hambaku, apakah kamu tidak malu daripadaku? Ya'tika kitabu ba'di ikhwanika, seandainya datang kepadamu kitab atau surat dari sebagian saudaramu, apalagi datang dari pacar, kekasihmu, datang surat dari kekasih, datang surat dari saudara, atau datang surat dari orang tua. Seandainya datang surat dari saudaramu, wa anta fit tariqi tamshi, sedangkan engkau berada di jalan, sedang berjalan, fata'dilu anit tariqi, maka kamu belok daripada jalan atau berhenti daripada jalan,
wa taqudu li ajlihi, dan kamu duduk karena itu. Wah, ada surat nih. Kalau sekarang umpamanya wah ada WA nih. Penting banget nih WA nih, dari si anu nih, dari bapak nih, dari ini, dari itu, dari saudara nih. Nah, maka lagi di jalanan kalau baca WA nanti jadi bahaya. Kalau seandainya dia lagi dalam kendaraan, ya dia berhenti. Dia duduk dulu. Wa taqra'uhu, dia baca itu surat saudara tadi. Wa tudabbiruhu, dan dia renungkan apa itu artinya. Wa tudabbiruhu harpan. Dia renungkan sehuruf demi sehuruf. Hatta la yaputuka minhu syai'un, sehingga tidak ada yang luput daripadanya sesuatu. Dibaca kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. Apa ini maksudnya ini? Surat ini ya dari si anu nih, ya, begitu. Dibaca. Jadi ketika datang tuh surat, kalau dia lagi di jalan, dia berhenti dulu, dia duduk, dia baca, dia pahami, dia ngerti, sehingga semuanya sampai dia apa maksud daripada surat itu ditahu. Maka firman Allah dalam kitab Taurat itu, wa hadza kitabi, ini adalah kitabku, yakni itu Taurat. Nah, kalau kita Quran, ini kitabku yang kita lagi baca. Anzaltuhu ilaika, aku turunkan kitab itu kepadamu. Ini kepada nabinya tentu dikatakan seperti itu. Anzuru, aku lihat. Kampassoltu laka, berapa banyak aku tafsilkan, aku terangkan bagi kamu minal qauli, daripada perkataan. Wa kam karrartu alaika, dan berapa banyak aku ulangi. Karrartu, aku ulangi perkataan itu kepadamu, fihi, di dalamnya. Itu di dalam kitab ada keterangan-keterangan, dalam kitab Quran ada keterangan-keterangan, kitab Taurat ada keterangan-keterangan, ada pengulangan-pengulangan. Lita ta'ammala tulahu wa ardohu, untuk kamu renungkan panjangnya dan lebarnya. Tul panjang, tawil, lebar, panjang lebar. Aku sampaikan kepadamu. Kemudian gimana hamba menerima kitab Allah? Kalau menerima kitab saudaranya tadi kan lagi di jalanan, dia berhenti, dia duduk, dia baca, dia pahami satu-satu, apa yang dia ngerti banget. Bagaimana kalau terima kitab Allah? Udah diterangin berkali-kali, diulang-ulang. Tsumma anta mu'ridun anhu, kemudian engkau berpaling daripadanya. Kagak dibaca tuh kitab dari Allah. Apalagi sih apa yang ngerti, apa sehuruf demi sehuruf, kagak ngerti. Cuman dia tahu aja kalau itu kitab Allah, udah segitu doang taunya. Tsumma anta mu'ridun anhu, kemudian kamu berpaling daripadanya. Apa kuntu ahwana alaika min ba'di ihwanika? Apakah aku itu lebih hina padamu daripada sebagian saudaramu tadi? Maka ada kitab dari Allah nggak pernah dibaca-baca. Emang Allah itu lebih hina daripada dapat surat dari saudara? Kayak apa dibacanya? Dapat surat dari kawan, apalagi dapat surat dari yang dia cinta, kayak apa dibaca? Sebelum baca dicium, habis baca dicium lagi. Makanya orang ada yang baca Quran begitu. Sebelum baca Quran dicium dulu tuh Quran. Tahu udah selesai Quran, dicium lagi tuh Quran begitu. Sebagai tanda cintanya dengan yang mengirim Quran, yang menurunkan Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kau dia dapat surat dari orang yang dia cinta begitu. Ya abdi, wahai hambaku, yaksudu ilaika ba'du ikhwanik. Apabila datang kepadamu sebagian saudaramu atau saudaramu, apabila ada saudaramu datang atau apabila siapamu datang, fatakbalu alaihi bikulli wajhik, lalu kamu menerima dia dengan sepenuh wajahmu. Wa tasghu ila hadisihi, dan kamu perhatikan perkataannya, bikulli qalbik, sepenuh hatimu. Kalau ada saudara datang, ada siapa yang datang, pasti diterima dengan sepenuh wajah dan diperhatiin omongannya sepenuh hati. Fa in takallamu mutakallimun, maka jika ada orang yang berbicara,
Au syaghalaka syagilun, atau orang yang berisik menyibukkan kamu satu kesibukan. An hadisihi, sehingga tidak ngerti omongannya, enggak kedengaran omongannya. Au ma'ta ilaihi an kufa, maka kamu isyaratkan kepadanya supaya tenang, supaya diam. Ya, kalau lagi ada saudara datang lagi ngobrol, kita lagi baru ketemu, ada orang ngomong, ada yang berisik, terus diam, orang ada tamu nih, diusir begitu. Karena nerima daripada omongan, memperhatikan omongan saudara itu. Waha anadha mukbilun alaika, dan ini aku datang kepadamu, ini Al-Quran. Wa muhdisun laka, dan berbicara kepadamu, ini dalam Al-Quran. Wa anta muridun anni biqalbika, sedangkan kamu berpaling dengan hatimu. Baca Quran hatinya kemana. Mu'ridun anni biqalbika. Aja'altani ahwana alaika min ba'di ihwanik. Allah dalam kitab Taurat mengatakan, berfirman, apakah engkau jadikan aku ini lebih hina daripada saudaramu? Makanya kalau saudara diterima apa kayak gitu omongannya apa segala macam, tagiringan dan omongan Allah, giliran kalamullah Quran kagak gitu, malah berpaling sambil baca Quran sambil ngobrol, dapat sehuruf dua huruf ngobrol, dapat seayat ngobrol. Aj'altani ahwana alaika min ba'di ihwanik, apakah kau jadikan aku lebih hina atasmu daripada saudaramu? Itu di dalam kitab Taurat ada keterangan begitu, supaya kalau kita baca Quran jadi bisa khusyuk, bisa tadabbur, bisa khudu. Maka dikatakan begitu. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, maha suci Allah daripada yang demikian sebagai maha suci yang besar. Nah, tentu Allah tidak memerlukan sesuatu apa-apa dari kita. Kita yang banyak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh rahmatnya, butuh kasih sayangnya. Kita butuh, biar kita udah punya segalanya masih kita butuh sehat, kita butuh tenang, kita punya segalanya, kalau kita sakit nggak enak, dan seterusnya. Maka dari itu dalam kita beribadah harus sebaik mungkin, termasuk dalam kita baca Quran harus sebaik mungkin, agar supaya Allah ridho sama kita. Bab kita menghargai ialah kalamullah, bab kita menghargai perintah-perintah Allah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, sehingga ridho Allah, rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, tadi yang kita baca sampai di situ, mudah-mudahan kita dapat memahaminya, dan mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah untuk bisa beribadah yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, insya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.